Bapak Gubernur Mas Anies Baswedan yang saya hormati, Mas Anies Baswedan yang saya hormati, Sekjen PBNU, mentor saya, jajaran Forkombinda, dan terlebih kepada sahabat saya pendeta muda Bro Johan Sunarto. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain, haram. Tapi di dalam itu yang bisa saya komentari, pertama masuk ke rumah ibadah. Tapi kalau ada orang masuk gereja punya tujuan, bahkan bisa menjadi wajib. Tadi apa, ada orang minta tolong jerit-jerit dalam gereja, Anda orang muslim masuk, tolong dia. Atau Anda dikejar orang membunuh Anda, tempat yang aman masuk itu, masuk gereja. Ayo. Darurat atau hajat misalnya apa, terik matahari Anda tidak kuat, berlindung di bawah gereja, boleh. Ada hajat di sini, hujan deras Anda demam flu, nggak ada tempat berlindung, masuk gereja, boleh loh. Ini kita masuk ke rumah peribadatan mereka, boleh nggak? Tapi untuk kepentingan tertentu. Di dalam agama nggak dilarang. Dan ini terjadi oleh Sayyidina Umar ibn Al-Khattab tatkala pembebasan penaklukan Baitul Maqdis. Video Gus Miftah yang tampak menyampaikan orasi di sebuah gereja itu viral di media sosial, langsung mendapat kritikan pedas dari Ustadz Abdul Somad atau UAS. UAS mengatakan itu toleransi yang kebablasan. Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non muslim. Sekarang banyak yang tak bisa membedakan, kebablasan, tak bisa membedakan mana toleransi, mana tolerasin. Harus bisa dibedakan. kita harus tahu hukum dulu ya. Hukum ulama yang mengatakan haram, dia melihat apa sih? Yang mengatakan boleh melihat apa sih? Jangan-jangan yang dilihat beda, hukumnya beda, Anda samakan, Anda itu mengadu domba, namanya fitnah. Bodohnya kita kok mudah diadu domba hal-hal semacam ini, kan ada ilmunya. Makanya saya tidak tahu yang mengatakan haram itu kasus apa yang dilihat. Nah, yang mengatakan boleh barangkali hanya lihat ada suara apa sih itu, atau pengen lihat bangunannya kok bagus banget, saya pengen niru, pengen bangun rumah tapi ini bangunan kok arsiteknya bagus, nggak ada ciri khas Nasrani, saya pengen niru, ya masuk, sah, biarkan. Akan ini dah toleransi dijaga. Tidak boleh orang Islam masuk ke gereja lalu menghinakan gereja, buang kotoran di gereja, nggak boleh. Ini mengganggu ahli zimmah, Nabi marah. Lihat, yang di luar Islam semoga faham makna ini, karena sebelumnya kita harus hidup berdampingan yang indah. Toleransi seperti itu, tak ketahuilah. Ayo kita berdampingan yang indah. Kita satu bangsa, satu negara, ya. Ayo kita indah di dunia, ya. Ahli iman semuanya, tolong Anda yang lembut hati. Kemudian ada yang memahami toleransi secara kebablasan. Saya kasih contoh misalnya, ada orang yang mengatakan semua agama itu benar, titik. Saya pikir kalimat ini tepat tapi kurang lengkap. Bagi saya yang benar adalah semua agama itu benar bagi penganutnya. Kenapa harus tambahkan penganutnya? Kalau semua agama itu benar, titik, saya khawatir nanti pendeta Johan tiap hari ganti agama. Kenapa? Karena dengan gampangnya kita meremehkan, toh semuanya benar kok. Maka kalimat yang menurut saya diksi yang paling tepat adalah semua agama itu benar bagi penganutnya. Bagi pendeta Johan harus mengatakan bahwa agama yang saya yakini adalah yang paling benar, tetapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan agama orang lain. Makanya kemudian di dalam surat Al-An'am, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu memaki sembahan selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Sederhananya adalah, kalau kamu tidak mau agamamu dihina oleh orang lain, maka jangan pernah kamu menghina agama orang lain. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, mau nggak orang tua kamu dihina? Mana mungkin wahai Rasul, kami menghina orang tua kami. Apa jawaban Rasul? Kalau kamu tidak mau orang tua kamu dihina oleh orang lain, maka jangan sekali-kali kamu menghina orang tua orang lain. Bagaimanakah hukumnya? Saya pernah lihat di YouTube, ada dua pendapat yang berbeda dari dua ustadz yang berbeda. Ada yang bilang makruh dan ada yang bilang haram. Sebenarnya bagaimana hukumnya mengunjungi tempat ibadah agama lain, biar kita orang awam paham tentang hal ini? Syukron Buya. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain, haram. Anda jangan buat fitnah ini, jadi jangan suka mengadu-ngadu ini. Maka kalau ada perbedaan, kalau ulama tahrir mahalun niza, apa sih yang diperdebatkan ini? Nabi tidak mau masuk ke tempat kalau ada berhala. Nabi tak mau masuk rumah kalau ada berhala di situ. Nabi tak mau masuk. Apakah berubah iman Nabi kalau masuk ke dalam?
Saya tanya sekali lagi, Nabi tak mau masuk ke dalam rumah, ke dalam tempat, kepala gedung apapun kalau ada berhala. Apakah iman Nabi akan berubah kalau masuk ke dalam? Tidak. Kenapa dia tak mau masuk? Kita ikut sunnah Nabi apa ikut sunnah orang? Sunnah Nabi. Saya ikut Nabi. Kalau ada di antara ibu yang mau ikut orang, silakan. Saya ikut Nabi Muhammad. Waktu yang mengatakan haram dia ngelihat apa? Yang mengatakan tidak haram melihat apa? Ini harus dijelaskan dulu. Lah urusannya beda, yang dihukumi beda, hukumnya beda, kok mau disamakan, berantem nanti. Nah, di sini. Ini terlepas dari jika ada orang masuk karena sesuatu. Selesai. Anda pengen tiba-tiba masuk gereja, pengen apa sih di gereja kok ada suara-suara? Apa sih itu? Itu adalah masuk saja. Ini yang dibahas. Tapi kalau ada orang masuk gereja punya tujuan, bahkan bisa menjadi wajib. Tadi apa? Ada orang minta tolong jerit-jerit dalam gereja, Anda orang muslim masuk, tolong dia. Atau Anda dikejar orang membunuh Anda, tempat yang aman masuk itu, masuk gereja. Ayo. Darurat atau hajat. Hajat misalnya apa? Terik matahari Anda tidak kuat, berlindung di bawah gereja. Boleh, ada hajat di sini. Hujan deras Anda demam flu, nggak ada tempat berlindung, masuk gereja boleh loh. Ini jelas kan masalah ini. Jadi jangan dicampur aduk ini permasalahannya. Makanya saya tidak tahu dia masuk itu apa perasaannya. Nah, yang menjadi haram masuk gereja lah ini haram. Yang menjadi haram masuk gereja adalah jika yang punya gereja tidak mengizinkannya. Berarti Anda merusak persatuan. Sudah dibilang jangan, Anda masuk. Loh, Anda ini apa sih? Merusak persatuan umat. Lihat, Islam itu indah menjaga. Yang kedua, Anda orang Islam masuk gereja ingin merendahkan, menghinakan gereja, haram, tidak boleh. Anda menyakiti ahli dhimmah. Indah ya. Saya mulai dari sini. Atau Anda masuk ke tempat tersebut berbarengan dengan syiar dan ibadah mereka. Anda datang tok di tempat karena Anda membesarkan syiar mereka. Apalagi Anda memberikan misalnya memberikan bunga-bunga atau apa, itu lebih lagi. Anda masuk bersama syiar mereka, apa perlumu? Nah ini makanya yang mana yang dikatakan haram ini harus satu-satu ini. Nah kalau Anda masuk untuk membesarkan syiar mereka, berbarengan dengan ibadah mereka, maka ini menjadi haram. Selesai ya di sini. Jadi ada dibedakan. Saya tidak tahu apa yang dimaksud oleh Ustadz yang mengatakan haram, pembahasannya apa. Dari sini kita udah paham bagaimana. Ya orang yang mau masuk gereja untuk menyembah selain Allah, ya dilarang. Tapi kalau untuk kepentingan yang lain, nggak dilarang. Kalau bicara hukum sama bahasan tadi udah selesai. Ini sedikit agak bukan melenceng sih, ada kaitannya juga. Kisah kakek saya Habib Salim bin Jenda. Habib Salim dakwah di daerah Sulawesi sampai 3-4 tahun dia tetap di sana. Di antaranya masuk ke daerah Bunaken, dia dirikan masjid di situ dan seterusnya. Masuk di daerah Sulawesi pelosoknya. Satu kali dia bikin, artinya masyarakat situ bikin acara besar, minta Habib Salim ceramah. Kebetulan di masjid agungnya, di masjid besarnya. Nah ini masjid bersebelahan sama gereja. Habib bicara di masjid, bicara tentang apa tahu? Sayyidatuna Maryam binti Imran, kisah kelahiran Nabi Isa sesuai versinya Al-Quran. Ya kita tahu kisahnya sangat indah sekali. Usai acara, Habib keluar dari masjid. Begitu keluar, dihadang sama pihak gereja. Yang sama Habib semuanya udah pasang badan. Habib bilang, tenang, dulu ada apa nih? Kita lihat dulu ada apa. Samperin sama Habib. Pihak gereja bilang sama Habib, tadi Habib bicara begini cerita. Iya, kenapa? Habib, kita dari pihak gereja pengen minta Habib bicara hal yang sama di gerejanya kita. Ini orang-orang kita nggak pernah dengar kisah kelahiran Maryam binti Imran, kelahirannya Isa sebagaimana yang Habib sampaikan. Besoknya dibikinin di acara di gereja. Terus hidayat di tangan Allah. Tugas kita nyampaikan. Dia mau masuk Islam, dia nggak mau masuk Islam, itu bukan hak kita. Tapi tugas kita risalah yang benar sampai kepada mereka.